Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 2 Ngati Langkung, juga dari Bapak dan Ibu Guru perwakilan dari Gugus 5 Kecamatan Kemanjen, serta undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan hidayahnya, atas kasih sayangnya, sampai hari ini kita masih diberi kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam ruangan yang berbahagia ini di SD Negeri 2 Ngati Langkung dalam acara diseminasi calon guru penggerak untuk aksi nyata budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh CGP dari SD Negeri 2 Ngati Langkung, Ibu Husnul Khotimah SPD. Selawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, hari ini hari yang berbahagia. Hari ini kita akan mendengarkan, nanti menyaksikan diseminasi dari Ibu Husnul. Nah, mari nanti kita ikuti semuanya dengan segala semangat kita, ya. Bahwa alhamdulillah di SD Negeri 2 Ngati Langkung ini ada satu CGP. Mudah-mudahan nanti di periode-periode berikutnya itu akan muncul CGP lain sehingga mewarnai kegiatan-kegiatan perubahan-perubahan yang ada di SD Negeri 2 Ngati Langkung. Begitu juga di lingkup Gugus 5 khususnya. Mudah-mudahan nanti ya di tahap-tahap berikutnya itu banyak yang mengikuti dan lolos untuk diklat CGP. Bu Husnul sudah mengikuti kegiatan diklat ini selama hampir 2 bulan ya Bu Husnul ya, hampir 2 bulan. Alhamdulillah banyak sekali kegiatan-kegiatan positif yang dilaksanakan Bu Husnul, kemudian ditularkan ke teman-teman dan akhirnya berimbas kepada sekolah kita ya. Karena salah satu yang menjadi tujuan dari dilaksanakannya pelatihan kepada CGP bisa menjadi motor penggerak perubahan yang ada di sekolah. Nah, setelah kegiatan-kegiatan yang lain yang beberapa waktu lalu sudah diikuti bulannya, hari ini nanti kita akan mengikuti kegiatan tentang budaya positif. Bagaimana budaya positif itu nanti bisa diterapkan di sekolah kita, berimbas pada sekolah kita, kemudian menjadi aksi nyata kepada anak-anak, sehingga nanti menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan itu akan menjadi sebuah kebudayaan, dan kebudayaan yang positif itu akan menjadi nilai yang positif bagi sekolah kita. Alhamdulillah kemarin kita sudah menerima kunjungan untuk lomba sekolah sehat tingkat kabupaten. Mudah-mudahan lomba yang kemarin itu kita mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Amin. Nah, dengan ditambahnya lagi kegiatan-kegiatan Bu Husnul dari pelatihan CGP itu bisa diimbaskan di sekolah, kita berharap lebih banyak lagi kegiatan-kegiatan yang positif yang bisa mengangkat dan bisa diterapkan di lembaga kita. Ya, sebelum nanti kita mengikuti kegiatan ini, Bapak Ibu, rupanya cuacanya agak dingin. Ini teman-teman mungkin juga karena hawa dingin, kondisi badan juga banyak yang
kurang bagus ya. Tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk tetap mengikuti kegiatan ini ya. Kita yel-yel semangat pagi ya. Kalau saya mengucapkan semangat pagi, dijawab pagi, luar biasa. Kita ucapkan semangat itu dengan sepenuh hati, dengan suara yang keras ya. Semangat pagi Bapak Ibu. Pagi, luar biasa. Sekali lagi yang semangat ya, semangat dan tersenyum. Senyum itu simbol kebahagiaan. Ngerti ya? Ya kita ulangi lagi. Yang muda-muda, penuh dengan senyuman, penuh dengan semangat. Semangat pagi Bapak Ibu. Pagi, luar biasa. Terima kasih. Setelah ini nanti waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Ibu Kusnul Khotimah SPD. Tepuk tangan untuk Bu Kusnul. Tepuk tangannya yang keras, ayo. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya, kepada Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Guru di SD Negeri 2 Ngadilangung, juga teman-teman rekan guru yang ada satu gugus. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, dan kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan waktu kepada saya, juga kepada teman-teman semua yang hadir untuk mengikuti kegiatan diseminasi. Semoga apa yang kita lakukan hari ini mendapat ridho Allah sehingga bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu, seperti biasanya salam dan bahagia itu adalah kebiasaan kami. Setidaknya motivasi intrinsik bagi kita semua untuk memulai semua kegiatan. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, seperti itu. Bapak Ibu, agenda hari ini yaitu bahwasannya pembukaan, kemudian pemaparan materi, tanya jawab, refleksi, dan penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, saya di sini ada melakukan diseminasi. Itu merupakan suatu kegiatan aksi nyata yang akan kita lakukan, dan itu adalah salah satu tugas kami selaku CGP. Jadi saya di sini tidak sendiri karena akan ada pendamping, yaitu dari fasilitator kami itu adalah Ibu Lydia Ardian, kemudian Bapak Sujianto itu selaku pengajar praktek. Bapak Sujianto mungkin Bapak Ibu sudah kenal karena beliau sudah pernah ke sini untuk menindaklanjuti kegiatan-kegiatan CGP yang ada di Kepanjen. Beliau adalah guru SMA Negeri Kepanjen. Mungkin Bapak Ibu nanti kalau CGP yang angkatan 8 semoga ikut semua sehingga bertemu dengan beliau karena orangnya juga enak orangnya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang apa saja yang kita pelajari di calon guru penggerak. Bapak Ibu, selama 2 bulan kami melakukan modul itu sudah ke tahap modul 2. Dan modul pertama itu ternyata ada 4 modul yang harus kita pelajari. Yaitu yang pertama adalah modul 1.1, ini tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian modul 2 itu adalah nilai dan peran guru. Kemudian yang ketiga adalah visi sekolah, dan yang keempat adalah modul 1.4 budaya positif yang akan kita ikuti bersama. Kita hanya flashback lagi Bapak Ibu, filosofi Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu mungkin sudah paham, dan mungkin kalau kita menyebutkan filosofi Ki Hajar Dewantara kira-kira apa yang ada dalam pikiran kita? Ingat sosok tulodo, ing madya mangun karsa. Yang di depan itu selalu apa Bu? Memberi contoh. Yang di tengah menyemangati, dan yang di belakang mendorong. Itu yang ada dalam ingatan kita semuanya. Dan ternyata Bapak Ki Hajar Dewantara itu banyak sekali ilmu yang harus kita gali. Dari sini Bapak Ibu, paradigma filosofi Ki Hajar Dewantara yang tadi kita lihat dari keempat modul itu mengarah kemana? Untuk pendidikan karakter anak yang mengarah kepada profil belajar Pancasila. Profil belajar Pancasila masih ingat
ingatkah Bapak Ibu tentang profil pelajar Pancasila? Anak kita giring ke sana untuk mengubah karakternya, yaitu ada berapa dimensi Bapak Ibu? Ada 6 dimensi: beriman, kemudian berkebinekaan, mandiri, gotong royong, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi alhamdulillah dengan Merdeka Belajar sudah siap Ibu kita di gugus 5 semangat. Tadi sudah dikasih semangat pagi, insya Allah kita kirim anak-anak untuk menuju profil belajar Pancasila. Bapak Ibu, paradigma filosofi Ki Hajar Dewantara ini, beliau itu ternyata pendidik itu bukan hanya pengajar Bapak Ibu. Pendidik itu adalah penuntun. Pendidikan yaitu menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia yang bermasyarakat dan dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa pendidik itu menghamba pada anak. Menghamba pada anak seperti apa? Anak-anak itu kan unik Bu. Anak-anak itu unik sekali, dan dari sekian anak itu kira-kira bakat minat sama potensinya atau kemampuannya berbeda kan? Nah, kalau dulu kita itu mengajak pokoknya ikut Bu Guru, pokoknya apa kata Bu Guru, tapi ini tidak. Di filosofi Ki Hajar Dewantara itu menghamba pada anak. Jadi kita yang manut ke anak-anak, minat, bakat, dan kemampuan mereka itu berbeda-beda. Bayangkan kalau kita setarakan semuanya, pendidikannya sama. Anak yang suka ini, suka misalnya suka menggambar, dia atau audio ya, gaya belajar itu berbeda dengan anak yang sukanya itu mendengarkan. Kira-kira kalau disamakan masuk enggak? Apa kata Bu Guru saja, guys? Pokoknya kamu harus ini, Bu Guru itu ceramah, guys. Tapi yang dapat kalau ceramah hanya yang apa Bu? Yang mendengarkan saja, sedangkan dia bergerak. Kira-kira bagaimana? Tidak bisa. Makanya itu kita harus mengetahui nomor 1 tekanan kita adalah bakat, minat, dan kemampuan anak harus kita petakan. Profil belajar Pancasila, kurikulum Merdeka Belajar. Sekarang itu kebanyakan pakai apa Bu? Diagnosa juga kan? Itu untuk apa? Untuk mengetahui kemampuan dan bakat anak dan strategi apa yang kita pakai nanti. Jadi ini ya Bapak Ibu, menghamba pada anak. Jadi kita menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan anak. Kemudian beliau itu mengibaratkan bahwa pendidik itu adalah petani. Pendidik itu, guru itu adalah petani. Sedangkan sekolah kita ini adalah lahannya. Dan siapakah anak-anak itu dalam hal ini adalah bibitnya. Kira-kira Bapak petani itu kepingin mesti hasilnya itu baik. Dia buatan. Mesti kepingin baik. Terus bagaimana caranya? Mengolah sawah dengan baik. Tanahnya diwali Bu, dikasih pupuk. Banyak tikus dikasih apa itu namanya? Hama untuk menghilangkan tikus. Sama dengan kita di sekolah, guru itu petani, sekolah itu lahan, bibitnya anak-anak. Bagaimana anak-anak kita ajak, kita kirim untuk menjadi anak-anak yang berkarakter. Kira-kira kalau petani saja bisa mengolah sawah, kira-kira Bu Guru apa yang dipakai? Strategi apa yang dipakai? Metode apa yang dipakai dalam belajar? Sehingga pas dengan yang dibutuhkan anak-anak. Intinya kita harus mengetahui tadi kemampuan, bakat, dan minat supaya kita tahu lahan yang kita olah ini butuh apa, strategi apa, metode apa, sehingga sesuai dengan sasarannya dan tujuan untuk menjadikan anak-anak berkarakter bisa terlaksana. Kemudian yang keempat adalah anak bukan kertas kosong yang bisa digambarkan sesuai keinginan orang dewasa. Coba kita refleksi, selama ini apakah kita seperti itu? Iya kan? Pokoknya aku yang punya kepemimpinan di sini. Kamu harus mengikuti saya, aturan peraturan di kelas saya. Sekolah atau pelajaran metode yang saya pakai seperti ini. Padahal sebenarnya tidak Bu, anak-anak itu punya kebebasan. Saya ingin belajar seperti apa? Itu anak-anak. Makanya bukan keinginan orang dewasa untuk belajar, untuk menyelesaikan tujuannya bukan, tapi anak-anak yang bersekolah di sini supaya mendapatkan tujuannya, yaitu menjadi anak-anak yang paham, mengerti, anak-anak yang berkarakter.
pertama Ibu yang ini, selain ingaso sungtulodo imadyo mangunkarsa, jadi paradigmanya ini yang harus kita ikuti. Ini petani Bu, petani kalau menghasilkan sawah yang baik, kita harus bagaimana? Lanjut Bu. Nah, sekarang nilai dan peran guru. Nilai dan peran guru selain mengajar, ternyata nilai itu punya mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Itu nilai yang harus kita miliki. Yang dikatakan mandiri itu adalah kita itu punya tanggung jawab kepada diri kita sendiri selaku pendidik. Kalau kita tidak punya tanggung jawab, tidak bisa berdisiplin positif, berkelakuan positif, maka tidak bisa. Ini yang dimaksud dengan mandiri di sini adalah motivasi intrinsik kita dari dalam kita. Kita mengajar datang dari rumah, meskipun beban banyak, tapi kalau kita sudah mandiri, saya ingin membuat impian saya di sekolah ini anak-anak bisa. Bagaimana caranya? Berapapun tumpukan materi yang harus diberikan oleh ibu kepala sekolah, oleh tuntutan administrasi, tuntutan metode yang harus diselesaikan. Kalau kita sudah tanggung jawab dengan diri kita sendiri, insya Allah tidak akan menjadi beban kita. Insya Allah apa yang kita lakukan itu seperti air mengalir, Bu. Meskipun berat, tapi kita tidak merasa karena kita nyaman. Mandiri dalam arti di sini adalah tanggung jawab kita sebagai guru. Nyamannya kita bagaimana? Kemudian reflektif. Nah, apakah Bapak Ibu selama ini pernah mengevaluasi diri kita sendiri? Apakah dalam mengajar seperti ini, kira-kira apakah ada yang salah? Bapak Ibu apa pernah berpikir seperti itu selama ini? Jangan menyalahkan anak kalau anak tidak bisa. Itu sebenarnya yang harus kita pikirkan terlebih dahulu, dievaluasi kita. Kenapa anak-anak kita tidak sesuai dengan tujuan kita? Itu ternyata Bapak Ibu, mereka tidak paham. Kayak tadi loh, gaya belajar berbeda. Ternyata kita memberikan masukan tidak sesuai, makanya dia tidak paham. Makanya kita harus bagaimana? Introspeksi diri. Setiap selesai pelajaran, oh ternyata anak ini nggak bisa. Oh berarti strategi yang saya pakai salah. Berarti saya kurang seperti ini kepada anak saya. Jadi bukan anak yang salah, bukan anak yang tidak bisa. Semua anak itu dilahirkan dengan memiliki kemampuan. Jadi kita yang mengolah kayak petani tadi. Anak-anak semua pintar Bu, anak-anak semua bisa, kita yang mengarahkan untuk. Nah, makanya itu harus sesuai dengan harapan kita dengan bagaimana tepat sasaran. Jadi kita harus mengevaluasi diri. Kemudian kolaboratif. Kolaboratif itu kerjasama Bu. Kita harus bekerja sama dengan ibu kepala sekolah, bekerja sama dengan rekan-rekan guru. Itu dalam lingkup sekolah. Tapi kalau dalam lingkup kelas, kita bekerja samanya dengan siapa? Kita bekerja samanya dengan anak-anak kita. Ayolah kita buat kesepakatan bersama untuk kerjasamanya seperti itu. Ayolah kita buat sekolah ini seperti apa, kelas kita seperti apa, nyaman. Ayolah metode yang kita gunakan ini tepat, anak-anak di briefing, dikasih tahu. Insya Allah kolaborasi ini akan terlaksana. Kemudian inovatif. Nah, tuntutan seorang guru itu harus paham di mana dia berdiri. Dengan segala macam masalah di kelas, para guru harus siap dan harus berinovatif. Berinovatif artinya bila terjadi suatu masalah seperti ini, jangan putus asa Bu kalau nggak bisa. Kita punya teman rekan guru, ibu kepala sekolah, kita konsultasi. Oh, saya kasih obat seperti ini kalau ada permasalahan di kelas. Inovatif yang menyelesaikan suatu masalah yang berdampak positif bagi anak. Dalam hal pembelajaran juga seperti itu. Inovasi ini diperlukan untuk kreativitas anak-anak supaya anak-anak senang, supaya anak-anak nyaman dalam belajar. Bukan hanya ceramah saja. Bapak Ibu guru harus tahu, anak-anak itu paling banter Bu, 15 menit. Itu fokus. Setelah itu kadang tidak fokus. Makanya apa yang harus kita lakukan? Kita berkreatif, kita harus inovatif. Kira-kira pelajaran ini saya kasih ini ternyata tidak mempan. Ruang kita bawa aja keluar. Dan Bu guru sudah punya skenario meskipun mendadak. Harus sudah ada di sini.
saya senang. Jadi pemikiran kita harus seperti itu. 15 menit anak-anak fokus. Setelah itu kalau sudah kelas tidak bisa dipertahankan, buat tepuk, buat nyanyian, diajak ke halaman, banyak Bu, itu kreativitas kita. Kemudian berpihak pada murid. Berpihak pada murid kayak tadi, kita harus mengenal anak-anak didik kita. Bakat, minat, kebebasan mereka berpendapat itu harus kita hargai, kita utamakan. Anak tidak harus menurut gurunya, kita yang harus menurut anak-anak. Kemudian itu nilai. Ada yang ditanyakan tentang nilai? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke peran. Peran menjadi pemimpin pembelajaran. Menjadi pemimpin pembelajaran itu adalah guru. Jadi harus punya kepribadian yang baik, tutur kata yang baik, sikap yang baik, kasih sayang yang sepenuhnya kepada anak-anak, empati Bu, nomor 1. Saat anak-anak kita ambil empatinya, empati itu kan rasa apa ya? Kalau kita sudah ambil anak itu empatinya, apapun yang dikatakan bu guru, anak-anak akan ikut. Tapi kalau kita sudah tidak berempati kepada anak-anak, apa yang dikatakan hanya sambil lalu, karena tidak melekat dalam memorinya anak-anak. Empati yang harus kita utamakan, apalagi di kelas 1, transisi dari TK ke SD. Figur yang ada adalah bu guru TK, figur yang ada adalah ibu. Nah, saat itu kita masuk di empatinya anak-anak. Di empatinya anak-anak kita ambil. Setelah itu dia sudah percaya bahwa bu guruku seperti ini. Tapi Bapak Ibu, kita harus selalu ingat juga, apa yang kita ucapkan kita harus mengeluarkan output juga hasilnya. Apa yang kita ucapkan harus sama. Enggak hanya kayak omong-omong kok, enggak. Anak itu unik Bu, merekam. Saat dia diam, diri-diri, oh bu guruku itu ngambil sampah. Oh bu guruku itu kalau marah-marah ternyata juga bisa tersenyum. Dia merekam. Nah, saat pada waktu yang dia tidak sadar itu ada suatu masalah, dia akan keluar memorinya dia. Oh bu guruku ini mesti kalau marah mesti tersenyum. Aku juga harus ceria. Bu guruku kalau masuk, jadi nggak bisa merasakan masuk kelas dengan cemberut. Kira-kira anak-anak masuk ke pembuatan pelajaran? Tidak bisa. Karena itu adalah yang utama kita. Apapun kita punya masalah masuk di dalam kelas, pemimpin pembelajaran kita ini memimpin pembelajaran, itu yang dilihat anak-anak. Ceria, semangat. Saat itu langsung anak-anak ikut juga. Takutan Bu, ceria jenengan. Tapi jenengan marah, tidak bisa masuk sama sekali. Wong masuk sama ayo sedih. Aduh, guru killer, tidak berani. Kemudian menjadi ikut bagi guru lain, kayak pelatihan. Tidak apa-apa. Semua itu Bapak Ibu guru itu punya kelebihan masing-masing. Bisa IT, bisa dalam hal gerak dan tari. Ayo kita bareng-bareng bekerja sama untuk itu. Makanya itu menjadi ikut bagi guru lain seperti itu, mengadakan pelatihan. Nggak bisa administrasi, ayo bareng-bareng belajar. Kenapa kita harus malu? Tidak. Semua orang meskipun usia tua kita tetap harus belajar. Kemudian mendorong kolaborasi. Ayo dalam suatu komunitas kita dorong untuk melakukan kerjasama. Lingkungan yang paling kecil adalah lingkungan di sekolah kita. Kita ajak kolaborasi. Karena kolaborasi adalah kunci utama. Kalau Bapak Ibu guru tahu 3 kunci utama yang harus kita pegang, itu adalah kolaborasi, kerjasama, dan komunikasi. Semua kegiatan akan berjalan dengan baik. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Kita sudah menggerakkan pembuatan. Ada di lingkup sekolah kita, para guru. Ada di luar sekolah kita yang paling dekat, gugus 5. Terus di kegiatan komunitas praktis itu apa saja? Kita harus punya rencana, harus punya kegiatan, harus punya daftar hadir minimal. Terus kita harus memantau kelanjutan dari setiap kegiatan tersebut. Jadi tidak putus, kita kembangkan, kita tumbuhkan. Seperti itu. Kira-kira jenengan sudah membuat atau menggerakkan komunitas praktisi atau pembuatan? Sudah. Di lingkup sekolah, jenengan ngomong sama bu guru, sama ibu kepala sekolah, membuat kegiatan sekolah. Itu juga termasuk komunitas praktisi. Jenengan sudah. Kalau jenengan masuk dalam CGP, ini sebenarnya sudah diikuti oleh Bapak Ibu semua. Tinggal kadang kita tidak tahu ini disebut ini apa. Hanya identitas saja, tapi ternyata kalau itu
jelaskan insya Allah semua sudah kita ikuti. Nah, visi sekolah ini yang ketiga. Bapak Ibu punya visi sekolah apa bukan? Punya kan? Siapa yang membuat? Semua warga sekolah. Dimulai dari siapa? Diambil dari mana? Diambil dari kekuatan yang ada di sekolah kita. Terus kita telaah, kemarin kita juga sudah melakukan, ya Bu, asik, menganalisa. Tujuan menganalisa kita itu evaluasi, refleksi. Kira-kira ini sudah jalan apa belum? Kalau belum jalan, bagaimana? Ya harus kita cari strategi yang tepat. Meskipun visi ini lama, tapi harus dipantau dan bisa berubah sesuai dengan kondisi sekolahnya masing-masing. Di SD di Lampung 1 beda visinya dengan di Lampung 2. Di Dilem beda dengan di Mojo. Semua tergantung sama Jati. Itu tergantung pada kemampuan sekolahnya masing-masing. Visi ini berorientasi ke masa depan untuk jangka waktu yang lama, tapi bisa berubah. Kemudian menunjukkan keyakinan masa depan yang jauh lebih baik, harapan, tujuan, impian. Visi sekolah mencerminkan standar keunggulan cita-cita yang kita inginkan dan kita capai. Di mana mengelola perubahan positif menggunakan manajemen perubahan inquiry apresiatif. Jadi Bapak Ibu di sini kalau jenengan tahu visi misi itu tidak langsung jadi. Mesti misalnya Bu, Pak, ada beberapa orang saja yang membuat, iya, tidak apa-apa. Itu siapa? Oh, orang-orang yang terlibat di sekolah. Iya, tidak apa-apa. Beliau itu sudah melakukan namanya ini loh, Pak Bu, Bagja. Bagja itu secara tidak langsung itu ternyata Bapak Ibu yang sudah merumuskan visi misi kita itu sudah membuat melalui inquiry apresiatif yaitu berupa Bagja. Bagja ini singkatan dari apa? B-nya buat pertanyaan. Nah, jawabannya itu nanti masuk visi kita. Kemudian ambil pelajaran. Kemudian gali mimpi kita visi yang kita ambil itu kan dari mimpi kita kan. Kemudian jabarkan rencana dan atur eksekusi, barulah jadi sebuah visi. Visi itu harus analisis, kemudian dalam kurun waktu bisa berubah. Nah, sekarang kita ke budaya positif ini yang harus banyak ini nanti. Pengertian dari budaya positif kita apa kalau menurut jenengan? Budaya positif identik dengan kebiasaan baik. Oke? Dengan kebiasaan baik. Kira-kira kita sudah melakukan kebiasaan baik? Sudah. Di mana budaya positif adalah nilai, keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid berkembang menjadi pribadi yang memiliki nilai kebajikan dalam dirinya. Manfaatnya apa? Yaitu pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik. Motivasi dari dalam diri anak, rasa senang dia belajar, rasa nyaman dia belajar. Kalau dia sudah nyaman, senang, dia akan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi luhur serta akhlak mulia. Nah, ini loh Bapak Ibu budaya positif kita. Ini secara umum bahwa budaya positif itu ternyata mengandung nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila yang terdiri dari berapa tadi? 6 dimensi. Kemudian ada teori motivasi eksternal dan internal. Kemudian ada pembentukan keyakinan kelas, ada segitiga restitusi, ada teori kontrol. Ini ada kebutuhan dasar yang masuk di teori kontrol. Jadi budaya positif itu terdiri dari 5. Nanti kita bahas. Nah, ini Bu, nilai kebajikan universal, motivasi, hukuman, disiplin, keyakinan kelas, teori kontrol, sama segitiga restitusi. Nah, nilai kebajikan universal secara umum itu mengarah kepada profil pelajar Pancasila yang tadi. Nilai-nilai kebajikan ini yang mengarah kepada profil pelajar Pancasila, di mana nilai universal, namanya universal itu umum, jadi dimanapun sama. Latar belakang yang dimana misalnya di negara lain sama, di daerah mana sama, karena ini yang sudah menjadikan nilai-nilai kebajikan universal. Ini sudah dikatakan bahwa nilai-nilai kebajikan universal oleh Dr. William Glasser itu bahwa setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Gak mungkin kalau kita tidak punya tujuan. Anak-anak mau dibawa kemana sih? Kok harus punya nilai kebajikan seperti ini? Dibawa kemana tadi Bu?
dibawa ke anak-anak yang mempunyai karakter baik. Karakter baik dimulai dari mana? Dari keenam dimensi. Itu juga bisa dikembangkan lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, terus yang ke selanjutnya. Nah, ini teori motivasi Bapak Ibu. Teori motivasi itu ternyata ada dua, eksternal dan internal. Coba kita refleksi. Kinten-kinten jenengan itu pada waktu berangkat ke sekolah atau susu, kinten-kinten itu jenengan itu motivasinya memang jenengan misalnya terlambat lah. Terlambat itu jenengan juga rasa bagaimana perasaan. Kadang suka, malu, takut. Itu ternyata dari sini kita lihat Bapak Ibu. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu berasal dari mana? Dari luar. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu pertanyaannya dalam hati kita. Karena ada ibu kepala sekolah, saya udah gak berangkat. Itu dikatakan motivasi eksternal, tidak berlangsung lama. Hari ini seperti itu, tapi di minggu depan berubah. Itu namanya dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Karena ada suatu penghargaan sehingga motivasi jenengan itu bangkit. Tapi itu juga tidak berlangsung lama karena di situ jenengan bertanya dalam hati, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kalau tidak ada, apakah jenengan punya motivasi? Tidak ada, karena hanya berharap ada imbalan. Ini tidak berlangsung lama dua-duanya Bu, boten kekal. Tapi kalau motivasi internal itu adalah motivasi diri kita sendiri, merasa tanggung jawab, merasa kalau saya tidak melakukan itu tidak enak, ada yang hilang dalam hati saya. Itu adalah motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik ini adalah kekal abadi Bu. Kalau jenengan mempunyai motivasi intrinsik ini, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya tidak melakukan yang baru di hati. Saya kalau tidak punya motivasi intrinsik, tugas apapun itu jenengan itu merasa terbebani. Kadang ada juga teman, kenapa sih kamu kok membuat seperti ini? Wong ini loh belum dinilai. Kenapa sih wong kita belum PNS? Mohon maaf GGDT. Kenapa kok sampai administrasi lengkap? Ada Bu yang seperti itu. Toh itu tidak dilihat. Kalau kita tidak punya motivasi internal ini, hanya motivasi eksternal, kita ditinggal. Karena kena pengaruh luar, omong-omongan gatel di bawah. Iya loh, kayak apa kau ini gak tidak loh. Ibu kepala sekolah gak melihat, pengawas gak melihat. Tapi kebalikan, kalau kita punya motivasi internal, tetap Bu melakukannya. Meskipun itu dilihat atau tidak, tapi kita nyaman. Sewaktu-waktu ditanya kita punya. Untuk pengembangan diri kita, kalau kita tidak memulai dari sekarang, kapan lagi? Membangun intrinsik ini harus dari diri kita dan dimulai dari sekarang. Kalau memang kemarin belum, kalau kemarin sudah ya alhamdulillah, tetap harus bertahan. Okay? Jadi apapun yang didirikan orang hilang Bu, itu manfaatnya buat kita sendiri. Jadi motivasi intrinsik itu kekal. Kemudian, hukuman, konsekuensi dan restitusi, nanti restitusi akan kita bahas. Sekarang hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu identik dengan apa Bu? Peraturan. Konsekuensi identik dengan apa? Kesepakatan. Hukuman mengajarkan anak untuk bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap peraturan atau norma atau otoritas yang berlaku. Kalau konsekuensi mengajarkan anak untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya. Bapak Ibu jenengan waktu SD masih ingat? Pada waktu di situ ada Bapak Ibu guru killer, jenengan gak pakai atribut. Kira-kira jenengan di PP nopo mboten? Di PP. Kinten-kinten jenengan disuruh saya tidak mengulangi lagi. Pernah nopo mboten? Sampai sekarang masih ingat nopo mboten? Bagaimana perasaan nih Bapak Ibu waktu disuruh seperti itu? Ya sebenarnya marah, tapi karena sudah menjadi sebuah peraturan harus dilaksanakan. Yaitu Bu, hukuman di sini bedanya dengan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kemudian konsekuensi sesuatu harus
menulis berapa lembar. Saya tidak mengulangi lagi 100 lembar pernah Bu. Paling kurang 10 lembar. Tapi dengan masih ingat ini loh Bu. Membuat anak sakit hati secara fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Tidak akan hilang memori anak itu sampai jenengan putu-putu ya mesti eling. Tapi anak yang jenengan apa putu yang jenengan mesti sama orang ini. Loh podo biar aku biar oleh ngoten nggih. Itu yang membuat anak itu jadi terekam. Kemudian konsekuensinya, kalau kita pakai konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek saat itu saja. Setelah itu enggak. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Hari itu kalau kita pakai hukuman, anak itu iya bu, kamu harus ini, iya bu, hanya disiplin saat itu. Tapi dalam hatinya berundel Bu, benci dia dengan disiplin. Ini aku otomatis enggak mungkin seperti itu. Cuma kelakuan dia akan terulang seperti itu. Kalau konsekuensi apa? Anak menghargai disiplin. Jadi saya tidak akan mengulangi lagi karena nanti ada konsekuensinya. Kemudian paksaan. Hukuman itu paksaan. Kalau konsekuensi adalah stimulus tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Pegel dia ini. Akhirnya dia menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak akan mudah menyesuaikan diri. Yang selanjutnya konsep diri yang buruk. Kemudian kalau yang konsekuensi mendorong anak akan mudah menyesuaikan diri, konsekuensi yang buruk yang ini konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Ini terbukti Bu. Gak salah, dia menyembunyikan betul. Tapi kalau kita pakai konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dia tidak akan mengulangi lagi karena khawatir kena konsekuensi, kena kesepakatan tadi. Nasi sakit mungkin Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Ternyata anak-anak kita kalau kita dapat hukuman seperti itu, perasaannya kan tidak tampak, tapi dia itu punya rasa marah membenci kita secara tidak langsung. Dan saat memori mereka di bawah sadarnya mereka ada masalah dengan guru itu lagi, rasa marah ini akan ingat. Iya jadi guru itu loh jadi tahu hati aku kalau ini. Iya jadi ya akhirnya ke teman-teman juga seperti itu. Ingatnya ditambah-tambahi. Ini mengarah kepada pembentukan karakter anak dan iklim belajar yang kondusif. Di kelas minimal kita coba kita lakukan ini di kelas. Kalau kelas berhasil berarti sekolah pun menjadi bisa. Lanjut. Nah sekarang kita ke keyakinan kelas ini yang kita tunggu. Bapak Ibu, keyakinan kelas itu sama seperti kalau zaman dulu itu ada namanya peraturan kelas. Yang membuat peraturan kelas siapa? Bapak Ibu guru yang punya kelas. Anak masuk langsung peraturan di kelas kita ini dia pembuatan. Ya, terus yang membuat hanya bu guru, anak-anak berarti yang salah kebanyakan di mana? Di anak-anak kan kalau dia tidak sesuai dengan peraturan kita. Kemudian yang kedua, kesepakatan. Itu sekarang berubah dulu, jangan membuat peraturan kelas karena hanya satu pihak. Buat kesepakatan dua pihak bersama anak-anak. Kesepakatan bisa kita lakukan dengan cara bagaimana? Anak-anak kita buat kesepakatan yuk. Tapi dulu pada waktu kesepakatan ada muncul kata dilarang membuang sampah. Itu kan bahasanya anak-anak. Bu, dilarang rame. Dilarang. Kesepakatan iya kita mengikuti. Apalagi anak-anak dilarang coret-coret tembok, dilarang bertengkar. Kata-kata dilarang masih ada di kesepakatan. Tapi sekarang kita akan ke keyakinan dari kata-kata dilarang, dari kata-kata tidak boleh itu kita ganti dengan kata-kata yang positif. Misalnya anak-anak tidak apa-apa sementara karena materinya anak-anak itu untuk mengubah ke kalimat yang baik itu perlu proses, apalagi di kelas rendah. Anak-anak tetap mengumpulkan kata-kata dilarang tidak apa-apa, tapi yang menyimpulkan siapa? Bapak, ibu, guru. Tapi diflorkan ke anak-anak. Anak-anak tadi memilih ya dilarang membuang sampah. Anak-anak seumpama kalau kita ganti bagaimana ini? Diganti apa Bu Nur? Diganti membuang sampah pada tempatnya. Nah, kira-kira kita kalau didengar lebih bagus
bisa membuatkan. Iya, itu positif. Jadi seperti itu. Harus diganti kata-katanya. Tapi harus ada kesepakatan bareng-bareng sama anak-anak. Merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Anak-anak bebas memberikan pendapat. Keyakinan kelas selalu dievaluasi, ditinjau kembali. Jadi Bu, keyakinan kelas itu nggak perlu banyak Bu. Poin-poin yang penting saja kita tulis. Tapi kita punya. Kalau Bu banyak ibu punya anak-anak, tidak apa-apa. Yang penting-penting saja dimasukkan dulu, ditampilkan supaya anak-anak hafal dengan itu. Tapi kalau buahnya hanya dilihat saja, karena banyak tidak mungkin dia memahaminya. Disimpan saja. Kemudian kita evaluasi, kira-kira poin ini sudah terlaksana. Tetap. Tapi kalau tidak terlaksana, kita cari strategi lagi. Poin-poin yang kita punya keluarkan lagi. Jadi disesuaikan dengan kondisi dan lingkungannya masing-masing. Kemudian keyakinan kelas ini dibuat untuk meningkatkan kedisiplinan murid. Dari motivasi nopo niku wau. Intrinsik, motivasi dari dirinya anak-anak. Dia kalau mau melakukan Bu, Bapak Ibu, kalau kita sudah sepakat, kita membuat keyakinan kelas. Anak-anak saat melakukan kita ingat, nah kemarin kita kayaknya membuat siapa? Kita Bu, temannya pun kalau mau melakukan kesalahan, dia akan mengingatkan, ini anakku sih nulis. Loh iya Bu, nah seperti itu. Karena memang dilibatkan. Jadinya pelanggaran-pelanggaran sangat minim sekali. Ini sudah saya terapkan Bu di kelas. Cuma harus dipantau. Kalau hari ini dipantau, besok tidak ya balik benar namanya anak. Kalau kita dapat ilmu dari Ibu Kepala Sekolah kemarin 21 hari Ibu ya, anak bisa. Itu saya terapkan. Di rumah pun saya juga, berarti 21 hari pembiasaan memang harus dilaksanakan terus menerus. Datangnya anak sudah bisa merubah itu 21 hari. Kalau 21 hari kita berapa? Hampir 1 bulan. Kalau kita hanya sekarang, besok enggak, besok usaha iya, kita berhasil nopo enggak. Kita harus melakukannya terus menerus. Aduh, 21 hari. Orang-orang seperti itu. Karena jenengan itu belum melaksanakan. Tapi kalau sudah terbiasa, 21 hari kayak 1 hari, karena sudah terbiasa. Menegak ngomong dewe ya tentang kedisiplinan, karena sudah terbiasa. Ada sampah yang jatuh, kalau sudah jenengan terbiasa, jenengan kata melaku apa di jatuh? Enggak. Ya diambil karena sudah terbiasa. Nah, kira-kira 21 hari enggak kan? Motivasi intrinsik lagi, kita harus bisa. Kalau tidak punya motivasi intrinsik tidak bisa. Fungsinya daripada keyakinan kelas sebagai media komunikasi untuk mengembalikan peran murid sebagai subjek. Nah, murid dilibatkan, makanya murid dikatakan sebagai subjek. Kemudian sebagai salah satu cara guru dalam melatih tanggung jawab terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Contohnya bila anak-anak melakukan pelanggaran, dia tanggung jawab dengan apa yang dilakukannya, apa yang disepakati, apa yang dituliskan. Jadi kecil sekali untuk melakukan pelanggaran. Dilanjutkan. Nah, ini teori tabel Y dan T. Kalau jenengan iki opo sih buku sekolah. Nah, ini bisa dilihat di Google. Kepingin memahami boleh, ini bisa dibaca. Jenengan cermati untuk mengarah pada yang tadi keyakinan kelas, kata-kata positif, kalimat positifnya tadi itu seperti ini. Datang tepat waktu seperti itu. Lanjut Bu. Ini nah, ini Bapak Ibu dokumentasi pembuatan kesepakatan kelas yang sudah saya lakukan selama 2 tahun kemarin. Alhamdulillah memang ada hasilnya. Yang di sini ini adalah yang waktu masih kesepakatan kelas, karena ada kata-kata dilarang, tidak boleh. Tapi yang di sini ini adalah keyakinan kelas, kata-katanya sudah positif. Buat semenarik mungkin. Kemudian hasilnya kita kumpulkan punya anak-anak ini, kita kumpulkan. Jadi juga kita tempelkan di bawahnya ini. Ini adalah kesimpulannya dari sini. Jadi saat anak-anak melanggar di situ jenenge, oh iya aku yang membuat, oh iya jadi tahu. Buat seperti itu.
Kata-katanya yang membangun itu misalnya datang seperti itu. Kata-katanya yang membangun itu misalnya datang ke kelas tepat waktu, kemudian berdoa di awal dan akhir pelajaran. Kalau bertanya mengacungkan tangan, seperti itu. Itu adalah keyakinan kelas. Buat hiasan yang semenarik mungkin. Mereka merasa dihargai. Oh, gue ditampilkan sama bu guru. Mereka senang sekali dan mereka akan melaksanakan sesuai dengan yang kita harapkan. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, kemudian kita ke lanjut adalah teori kontrol yang keenam. Itu adalah perubahan paradigma teori kontrol tentang ilusi kontrol. Ilusi itu apa Bu? Ilusi itu sesuatu yang berlebihan kan? Jadinya ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Itu kebanyakan seperti itu. Kemudian ilusi bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Benar nggak pembuatan? Bu guru itu memaksa. Dia pembuatan dengan memaksa anak harus diam, nggak boleh rame. Itu memaksa. Ilusinya memang seperti itu. Nah, tadi dikatakan bahwa stimulus respon sama konsekuensi. Ternyata stimulus respon itu, stimulus itu rangsangan Bu. Bapak Ibu wis paham. Lah gak distimulus, gak dirangsang, gak bergerak. Makanya perlu namanya stimulus yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan atau hal-hal yang dapat ditangkap melalui indera. Responnya dari stimulus rangsangan itu apa yang kita lakukan? Tanggapannya. Kemudian kalau ditelaah lagi stimulus respon itu adalah apabila stimulus memberikan akibat yang positif atau memberi reward, maka respon terhadap stimulus tersebut akan diulang pada kesempatan lain di mana stimulus yang sama timbul. Kita Bapak Ibu, stimulus atau rangsangan itu tidak menarik. Anak-anak bisa nggak? Enggak, dia tidak dapat merespon. Dia responnya hanya biasa. Tapi pada waktu rangsangan kita berikan, masuk kelas dengan ceria, wah anak-anak langsung tanggap. Bayangkan kalau kita masuk dengan cemberut, aduh morning, aduh wajah bu sekolah ini, sudah dia tidak mau, lebih baik diam saja. Tapi saat kita masuk dengan wajah ceria, assalamualaikum, menyapa anak-anak, dia akan mendapat respon yang baik, merespon apa yang kita lakukan dengan baik. Makanya itu perlu stimulus respon ini harus yang positif, yang dapat membuka semangat anak-anak. Implementasi di sekolah apa? Dapat diberikan oleh guru dalam pembelajaran penggunaan variasi metode mengajar. Kemudian materi, buku penunjang, pemberian nilai, pemberian pujian yang utama. Itu adalah penghargaan anak-anak yang berdampak sekali. Jenengan sering mengatakan anak-anak terima kasih, loh pinternya. Bapak Ibu, jenengan kalau salah, jenengan juga harus minta maaf di hadapan teman anak-anak juga. Kemarin saya tuh salah menulis tanggal. Ada yang benar kritis, makanya Merdeka Belajar itu benar kritis. Bu, kok tanggal ini? Ya Allah nak, salah, mohon maaf. Itu harus kita ucapkan di depan semua anak. Biar anak-anak tahu, oh kalau kita salah memang harus mengucapkan. Meskipun ada bapak ibu guru yang jenjangnya tinggi, tetap harus minta maaf. Itu yang memang berdampak sekali sama anak. Kemudian lanjut Bu, perubahan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Stimulus respon itu kalau kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu stimulus respon dulu. Teori kontrol yang sekarang kita lakukan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi lebih ke pemahaman. Kita menerima perubahan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi kalau teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus respon. Tapi kalau teori kontrol, hanya Anda yang dapat mengontrol diri sendiri, jenengan saja yang mengontrol diri sendiri, bukan orang lain. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau bujukan gagal mesti dengan dipaksa. Dia pembuatan supaya kamu harus melakukan seperti ini. Tapi kalau kita sudah mengenal teori kontrol, kolaborasi dan konsensus
menciptakan suatu pilihan-pilihan baru. Dan model berpikir menang kalah itu ada pada stimulus respon. Kalau di konsekuensi tidak, semua menang. Jadi tidak ada yang tidak ada yang dijatuhkan, tidak ada yang saya ini kuasa, tidak. Semua sama. Nah, sekarang 5 kebutuhan dasar. Jenengan masih ingat 5 kebutuhan dasar yang harus dimiliki? Yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup itu apa, Bu? Makan, kasih sayang, minum, energi, oksigen. Itu memang punya kita, yang dibutuhkan kita. Kemudian kasih sayang dan penerimaan, aktualisasi diri, penghargaan. Itu masuk dalam 5 kebutuhan dasar ini, kasih sayang dan penerimaan. Kemudian kebutuhan dasar lagi penguasaan, kemampuan jenengan dalam memahami materi, kemampuan jenengan bisa memetakan anak-anak, itu termasuk penguasaan. Kemudian 5 kebutuhan dasar yang keempat adalah kebebasan memilih. Ini juga anak-anak juga punya, bukan kita saja, anak-anak juga punya. Kemudian kesenangan, anak-anak kesenangannya seperti apa? Kita aja punya kesenangan. Kita punya kesenangan, anak-anak punya kesenangan. Makanya kita juga harus tahu dan harus kita sesuaikan dengan 5 kebutuhan dasar ini. Dilanjut, Bu. Nah, sekarang kita ke posisi kontrol. Ini yang penting Bapak Ibu yang harus dimiliki oleh seorang guru. Di identitas kontrol tadi yang gagal apa, Bu? Hukuman kan? Itu termasuk identitas gagal. Di mana menghindari hukuman itu adalah model-model bu guru yang penghukum, model-model bu guru yang membuat orang merasa bersalah. Iya tak, Bu? Iya. Ini 5 kontrol itu adalah ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah. Ini tujuannya kepada murid, Bu. Kemudian teman, pemantau, dan manajer. 5 kontrol itu harus kita pahami. Yang pertama penghukum dan menyakiti, menyindir. Pernah enggak? Kalau jenengan pernah, ternyata jenengan itu adalah seorang penghukum. Kemudian berceramah dan mengatakan seharusnya ibu itu kecewa nak kalau kamu seperti itu. Pernah enggak? Itu jenengan itu membuat orang bersalah. Kalau teman itu enggak, Bu, membuat alasan untuk muridnya. Teman itu kayak guru ambil murid itu sepaham, itu teman. Dan kalau pemantau menghitung dan mengukur dengan konsekuensi yang tadi. Dan kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kayak tadi, kita menyelesaikan masalah dengan pertanyaan, itu manajer, itu yang bagus. Kemudian kalau guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Nah, itu namanya guru penghukum. Kalau membuat orang bersalah, kamu seharusnya kamu sudah tahu ibu lelah sekali. Pernah nggak? Anak-anak jangan ramai, ibu lelah sekali. Dari tadi sudah diberitahu tetap saja. Pernah nggak? Pernah, saya pernah. Ternyata saya evaluasi, saya itu membuat orang merasa bersalah. Anak-anak kita kalau sudah kenal kita jadi gini, ya aku malah nggak ada ibu nangis, ya aku nggak ada ibu murid. Dia merasa bersalah, padahal kesalahan bukan pada dia. Kemudian kalau teman, ayo lakukan demi ibu. Itu teman. Kemudian kalau pemantau, anak-anak coba apa peraturan yang kita buat, konsekuensinya bagaimana. Nah, itu adalah pemantau. Kalau manajer, apa yang kita yakini, kita harus menyelesaikan suatu masalah seperti itu. Kemudian kalau kaitannya dengan murid berkata A, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, guru wis marah, otomatis guru murid nyeluduk. Paling joko murid-murid ya guru. Itu ternyata karena gurunya adalah sebagai penghukum. Ucapan yang dikeluarkan anak-anak dia seperti itu. Kalau membuat orang bersalah, mesti guru maafkan saya. Nah, itu yang diucapkan anak-anak. Kemudian kalau sebagai teman, saya pikir ibu baik-baik saja. Saya pikir ibu akan membantu saya. Karena dia enak ngomongnya sama teman, seolah-olah guru adalah temannya dia. Kemudian kalau pemantau, berapa banyak bintang ya nanti yang saya dapatkan.
Kemudian berapa halaman ya yang harus saya tulis. Misalnya kalau melanggar. Kalau manajer, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Kalau dari tadi dilihat seperti itu, yang paling enak didengar yang mana? Yang paling manajer kan? Dia mencari jawaban sendiri. Kemudian dampaknya dari guru sebagai penghukum, merasa bersalah saat guru minta maaf ya saya. Dia merasa rendah diri, tidak percaya diri. Kemudian kalau teman lemah, tidak mandiri dan tergantung, bila tidak ada guru itu, dia tidak bisa apa-apa. Misalnya anak sudah kenal sama saya, wah di depan saya anak itu baik terus dan disiplin. Tapi kalau kita sebagai teman, pada waktu dia berpindah menjadi dengan guru lain, dia tidak akan melakukan seperti itu. Karena beda figur yang ada di dalam pikiran dia. Pikiran dia adalah bu guru ini yang ada dalam pikiran saya. Tapi kalau misalnya dalam bu guru ini sudah diberitahu, anak-anak nggak boleh rasa ya nak. Iya. Tapi kalau ke guru yang lain tidak seperti itu. Ini juga menjadi evaluasi saya pribadi. Oh ternyata seperti itu. Ternyata saya ini salah dalam sebagai posisi kontrolnya itu saya salah. Saya harus berusaha lagi. Itu yang memang saya evaluasi diri saya juga. Kemudian pemantau. Kalau pemantau dampaknya yang dikatakan anak-anak itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kira-kira kalau pemantau kalau tidak ada hadiah, mereka melakukan apa? Tidak, karena dia berharap mendapat hadiah, mendapat bintang. Tapi kalau manajer, dampaknya itu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Oh iya, jadi saya harus seperti ini. Jadi tidak akan terulang lagi. Dia mendapat jawaban dari siapa? Dari dirinya sendiri, bukan bu guru, bukan pak guru. Pak guru dan bu guru kalau sebagai manajer ini hanya mengarahkan saja, mancing omongan. Bapak Ibu, dari kelima ini yang paling bagus itu adalah manajer. Coba kita memposisikan diri kita sebagai manajer, kita pelajari. Dan kita boleh melakukan refleksi, evaluasi selama ini apa yang kita lakukan. Kalau misalnya manajer tidak bisa, hanya satu langkah ke belakang saja, yaitu pemantau. Jadi setidaknya posisi kontrol yang kita miliki itu hanya sebagai pemantau dan manajer. Dan yang ini, karena dengan bisa melihat dampaknya dari murid, lebih baik kita hilangkan, tidak harus hilang, tapi diganti isi dirubah menjadi yang kedua itu. Pemantau sama manajer. Kalau pemantau ada kesepakatan. Kalau manajer kita yang membimbing anak-anak mencari jawaban sendiri. Langkah-langkahnya bagaimana anak-anak yang menentukan. Hasilnya bagaimana anak-anak yang merasakan. Solusinya bagaimana anak-anak yang membuat sendiri solusi itu. Bukan kita. Meskipun merasa itu bisa, Bu. Bisa. Kayak tadi yang saya contohkan restitusi yang tadi itu manajer ya. Anak lupa, kenapa kamu rame? Karena saya tidak membawa pensil. Oh alasannya itu. Ya apa-apa. Bu guru juga pernah lupa. Kan ada pensil di mejanya bu guru. Iya. Terus bagaimana? Ya saya jadinya tidak bisa apa-apa. Dia tahu kalau tidak bawa pensil dia kesulitan. Akhirnya rame. Kemudian terus bagaimana enaknya ya? Ya gini aja bu guru. Saya besok malam mau lihat dulu tas saya, pensilnya sudah dimasukkan apa belum? Nah itu pintar. Dari situ siapa yang membuat solusi? Anaknya sendiri ya, bukan kita hanya membimbing, membuat pertanyaan, dia yang menjawab dengan memberikan solusi. Itu yang kita harapkan. Jadi dia terus seperti itu, dia akan lupa karena anak-anak kecil kita itu perekam sejati. Ya Bapak Ibu. Nah, ini pertanyaan. Tadi seumpama saya kecewa sekali dengan kamu, itu adalah jawabannya ini saja nih kalau tutup berhubung tadi tidak sempat, harusnya saya kosongi, jadi dengan bisa. Saya kecewa sekali dengan kamu, itu adalah membuat orang merasa bersalah, kontrol
atau ibu. Tadi dikatakan teman. Apakah kamu mau mendapat stiker bintang? Apa tadi penghargaan tadi? Pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Yang mencari siapa? Anak-anak kan? Itu adalah yang manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Kamu buat anak-anak tidak percaya diri, tersakiti hatinya. Dia adalah 5 kontrol dewasa. Lebih rumit anak-anak daripada jenengan. Karena anak-anak berangkat sekolah itu latar belakangnya berbeda. Ada yang orang tuanya memberikan perhatian, ada orang tuanya bekerja, ada orang tuanya nggak keisan, ada orang tuanya yang kata marah-marah, dia bawa ke sekolah. Ternyata anak-anak itu budayanya bermasalah. Dan dari situ kita nggak tahu pokoknya kamu siap. Padahal itu mereka membawa masalah. Ini restitusi yang harus kita lakukan untuk anak-anak kita supaya anak-anak kita maksimal dalam belajar. Kalau permasalahan anak-anak bisa diatasi, saya belajar menjadi nyaman dan terlaksana. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Kemudian merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kita berusaha menyelesaikan masalahnya. Meskipun kita guru itu dia harus masalah anak-anak itu rumit. Meskipun masalah di keluarganya, siapa tahu ibunya karena anak-anak percaya kepada kita bisa membantu menyelesaikannya. Ciri restitusi bukan untuk merebut kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, dan restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dia tahu jawaban dari kesalahannya dan akan memperbaikinya dengan sendirinya. Ada yang kita kenal adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah ada 3 bukan di sini. Menstabilkan identitas yang di bawah, kemudian menanyakan keyakinan dan validasi kebutuhan. Tidak harus sama urusan. Ini kayak skenario untuk menyelesaikan suatu masalah anak-anak. Kayak tadi, lupa membawa pensil. Ini kita harus menyelesaikannya dengan namanya segitiga restitusi. Misalnya, anak tadi kan tidak membawa pensil gitu. Itu berarti alasan kan yang pertama. Alasan itu masuk dalam validasi kebutuhan, validasi kesalahannya. Alasannya kenapa dia itu rantai di dalam kelas karena tidak membawa pensil. Kemudian kalau menstabilkan identitas, tidak apa-apa loh. Tadi temanmu kemarin juga ada yang lupa, bu guru juga pernah lupa. Jadi diberi penguatan anaknya, jangan langsung akhirnya sampai gak tahu belok buku jangan. Tapi kita harus mengangkat anak-anak percaya diri yang muncul, semangat yang muncul dengan apa? Menstabilkan identitas. Tidak apa-apa lupa, temanmu juga pernah. Namanya manusia itu tidak sempurna, kadang lupa. Itu otomatis anak-anak juga hatinya tenang. Kemudian menanyakan keyakinan, apa yang kita sepakati, apa yang kita buat di keyakinan kelas. Bagaimana cara menanganinya? Nah, kalau begitu, yaitu saya mau tidur besok tak lihat, apa tak masukkan saja. Itu sudah menjadi keyakinan kelas dan akan dilanjutkan terus menurut ulama. Nah ini nanti ini akan saya kirim dengan bisa mulai kata-kata ini bisa digunakan untuk skenario dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dikatakan menstabilkan identitas, Bapak Ibu berbuat salah itu hanya manusiawi. Jangan dengan mengucap seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna, nah. Itu mengangkat kepercayaan stabil. Jadi anak-anak yang sudah berbuat salah, dia tidak merasa terkecilkan, tapi mereka tetap bisa bertahan di suasana hatinya yang netral, aman. Bapak itu juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak itu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau yang salah. Bapak itu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan
belajar berdiri sendiri, nah itu menstabilkan. Jadi anak-anak kalau dapat suara seperti ini, kata-kata dari Bu Guru, anak-anak kira-kira lebih takut atau bosan? Tidak, dia nyaman, tenang, aman. Itu menstabilkan. Kemudian kalau menanyakan keyakinan, apa nilai yang kita percaya tentang generasi kita? Kita katakan, apa yang kita buat? Keyakinan yang kita buat bagaimana? Nilai hidup kita, apa yang kita sepakati? Yang ideal itu seperti apa sih, Mas? Kemudian kalau kamu ingin jadi anak seperti apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Itu boleh dikatakan untuk menyelesaikan suatu masalah berupa keyakinan yang didapatkan dia. Kemudian yang terakhir itu adalah validasi kebutuhan, yaitu makanya tadi kan jauh Bapak Ibu, tergantung masalah kita. Boleh kita ini nomor 1, boleh menstabilkan nomor 2, boleh keyakinan nomor 3, atau keyakinan dulu yang kita ucapkan. Kemudian identitasnya terakhir, atau di tengah-tengah itu tergantung dengan permasalahan anak yang dibuat. Kamu bisa saja melakukan lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukannya. Apa yang penting tadi? Kamu boleh saja tetap menjaga sikap itu, tapi ditambahi sikap yang baik. Kemudian, apakah kamu bisa melakukan lebih baik lagi besok? Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, misalnya kamu memukul seperti itu. Ini adalah validasi kebutuhan. Alasannya, kalau tadi adalah pensilnya ketinggalan. Alasannya itu sehingga dia ramai di dalam kelas dengan lari-lari pinjam. Nah ini Bapak Ibu, ini adalah skenario-nya. Jadi kita suasana kelas dulu, anak-anak kok wangi sekali, dulu melihat saja kok wangi sekali. Setelah menyelesaikan ini, dia dipanggil anaknya. Nah nanti istirahat ikuti Bu Guru ya. Dia Bu Guru. Nah baru kita melakukan segitiga restitusi ini. Misalnya, validasi tindakan salah saya, kesalahanmu tadi, kenapa nak kamu kok lari-lari? Dia bisa tidak membawa pensi. Itu jadi validasi kebutuhan. Alasan dia lari-lari di dalam kelas. Menstabilkan tindakan yang saya berikan tadi, tidak apa-apa, teman-teman ada yang lupa juga. Tidak apa-apa, itu pensinya guru ada di meja yang dibuat guru ke anak-anak. Kemudian menanyakan keyakinan kelas, kalau begitu apa yang harus kamu lakukan? Ya Bu, saya malam akan menyiapkan sendiri. Itu tidak, beres, selesai. Keyakinan kelas sudah terlaksana dengan baik. Kemudian yang kedua ini misalnya validasi tindakan salah pada waktu dia memakai jaket. Kita ada kan di ilustrasi dengan setelah dengan anak pakai jaket. Iya, kayak dia ini karena alasannya kenapa? Kenapa pakai jaket dulu? Karena sakit. Dan ini termasuk apa nih Wow? Keyakinan kelas, apa validasi kebutuhan, apa menstabilkan tindakan. Kenapa kok di dalam kelas misalnya Bu ini murid? Kenapa kok di dalam kelas kok pakai jaket? Kenapa? Apa itu? Ayo Bu, kita coba. Itu apa? Ini kan termasuk asus. Karena beliau kan karena saya sakit. Itu termasuk validasi kebutuhan. Alasannya. Oh tidak apa-apa, memang kalau sakit itu kita harus memakai jaket biar tidak kedinginan. Itu masuk mana? Menstabilkan menstabilkan tindakan. Kemudian kalau begitu nanti istirahat ya Pak ya. Iya Bu, saya tak istirahat, saya tak pulang ya. Itu apa? Keyakinan. Nah seperti itu Bu, itu konkret. Kira-kira sakit atau mboten? Jadi tidak ada kata-kata marah-marah lagi ya untuk menyelesaikan suatu masalah. Kita buat restitusi ini. Kalau yang di bawah ini, kenapa dia pakai jaket? Ternyata dia punya punya keinginan karena jaket itu dibelikan ibunya. Dia ingin ibunya melihat dia pakai jaket yang dibelikan supaya ibunya senang. Kita tidak menyalahkan. Wah, berarti kamu ini jaketmu baru ya? Iya Bu, ibu yang memberikan, namanya saya pakai terus. Oh gitu. Untuk apa kok dipakai? Karena supaya ibu saya itu senang. Itu betul apa enggak? Betul juga kan? Karena dia ingin ibunya senang karena dibelikan, menghargai. Tapi akhirnya keyakinan apa yang kita buat? Nah, kalau begitu di peraturan sekolah kita yang kita buat sepakati dulu,
pakai apa? Sudah pakai atribut lengkap. Coba kamu sudah pakai atribut? Sudah. Kalau pakai jaket apa itu masuk salah satu atribut sekolah? Enggak. Berarti bagaimana? Ya wis tak lepas nanti bagaimana? Kalau membuat ibu senang. Nanti di rumah saya pakai lagi, Bu. Nanti kalau setelah mandi saya tak pakai lagi biar ibu saya senang. Siapa yang membuat anak-anak sendiri? Itu sudah kita melakukan namanya segitiga restitusi. Anak-anak lebih percaya, anak-anak bisa, anak-anak akan mengingat terus. Seperti itu ya. Saat ini Bu, coba kita praktekkan di sekolah masing-masing. Nah, yang terakhir kita harus selalu ingat, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi ini masuk dalam apa Bu? Disiplin positif, memerintah diri sendiri, masuk dalam ranahnya motivasi nopo nikolawu inspirasi. Setidaknya motivasi intrinsik harus ada dalam diri seorang guru. Sakit nopo mboten? Insya Allah 9 gitu. Mungkin ini yang terakhir ya kayaknya. Dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih dan salam bahagia. Dari sini mungkin ada pertanyaan. Ye, ada? Terima kasih atas waktu yang berbahagia tadi. Saya mau bertanya, apa langkah awal yang perlu dilakukan? Apa langkah awal yang perlu dilakukan oleh guru untuk membuat kesepakatan atau keyakinan kelas? Terima kasih. Ya, langsung saya jawab dulu ya. Langkah awal yang harus kita lakukan kalau guru itu biasanya kan belajar dengan anak. Kita harus membangun impian anak-anak dulu. Kita harus misalnya anak-anak sekolah kita itu ibarat rumah kita. Kelas kita itu ibarat apa? Kamar kita. Iya kan? Jadi kalau anak-anak hidup di kamar yang tidak menyenangkan, enak apa enggak? Mesti anak jawab enggak enak Bu. Nah, kalau begitu bagaimana supaya kamar kita itu enak anak-anak? Kita paparkan dulu. Kalau kamar yang enak itu jadi di situ tertib, tidak ramai, tidak bertengkar. Nah, seperti itu. Baru anak-anak sudah mindsetnya sudah masuk. Oh, saya ingin kelas saya seperti ini. Baru kita memberikan apa Bu, kertas ke anak-anak. Ayo. Kalau begitu anak-anak bisa ingin membuat kelas kita nyaman, ingin Bu. Kalau begitu anak-anak bisa menulis impian kita, boleh Bu. Akhirnya kita bagi kertas. Kalau misalnya Bu, kalau di kelas 2, kalau jumlahnya 40 Bu, banyak sekali, buat kelompok. Kelompok-kelompok yang ditulis satu kelompok ada 5 anak membuat. Setelah itu kita kumpulkan semua kertas. Sudah anak-anak ini sudah kita bacakan semua. Makanya tadi kalau jumlahnya 40, gue mau coba petang ya kalau satu kertas saja 5, berarti buat aja kelompok. Kelompok 1 ini disebutkan. Kelompok 2 anak sudah senang di situ. Nah, setelah itu kita simpulkan, anak-anak kalau seperti ini ada kata-kata dilarang. Kalau seumpama kita ganti, bagaimana? Diganti apa Bu Guru? Di sini ada dilarang membuang sampah, kita ganti yang positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Bagaimana Nak? Setuju? Setuju. Nah, itu langsung kita tulis saja di papan. Kita tulis di papan. Anak-anak lihat, nah ini hasil kelompok saya, ini hasil kelompok saya. Kemudian kita kumpulkan yang tadi, terus kita tempelkan di tempat kita yang tadi, yang misalnya kita membuat keyakinan kelas, kita tempel. Setelah kita tempel, disuruh buat nama kelompok ini, namanya siapa-siapa biar tahu. Saya membuat ini. Nah, yang kita tulis di papan, kita buat di media yang lebih bagus dan lebih menarik supaya dilihat anak-anak itu senang. Seperti itu Bu. Jadi kalau seperti itu anak itu identik dengan keceriaan. Buat yang ceria, mesti punya aku ditulis sama buku. Ini buku punya siapa? Ini tidak ada namanya buku. Ada. Coba dilihat nanti. Loh ya ada. Dia karena dihargai maka dia akan melakukannya sesuai dengan yang ada di tulisan. Jadi kita membuat sesuatu yang menarik buat dilihat anak-anak. Kita pasang aja Bu di depan, karena pada waktu anak-anak mau melakukan kesalahan kita langsung anak-anak keyakinan kelas. Itu anak-anak ya. Itu sudah diterapkan di sini ya. Mungkin karena proses ya Bu. Kemarin ada kegiatan banyak yang kemarin pada waktu masuk sudah tertata. Karena apa?
Sehingga lanjutan kita harus terus menerus. Satu hari sudah tidak dilanjuti, anak-anak mesti. Nah, makanya itu 21 hari untuk melakukan pembiasaan yang seperti itu. Mungkin ada lagi? Ya. Terima kasih untuk pertanyaan saya, Bu Gusnul. Apa bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Peraturan kelas dan keyakinan kelas tadi kita sudah menyinggung juga. Kalau peraturan kelas itu yang membuat siapa? Sepihak atau dua pihak? Satu pihak. Biasanya levelnya di atas. Tapi kalau keyakinan kelas atau kesepakatan yang membuat banyak pihak, ada murid, ada guru, ada orang lain misalnya yang terlibat di situ. Kemudian dampaknya bagaimana? Kalau peraturan itu menyakiti secara fisik maupun hatinya anak dan akan terekam. Kira-kira anak-anak itu melakukan perubahan konsisten atau mboten? Tidak kan? Mungkin hanya itu saja, di waktu itu saja. Selanjutnya dia akan mengulangi lagi. Itu peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas tidak. Keyakinan kelas itu yang membuat anak-anak. Dampaknya bagaimana? Dia akan selalu ingat. Karena yang membuat adalah anak sendiri. Jadi anak-anak mesti, kalau aku mau melakukannya, kok aku seperti ini? Enggak, saya tidak mau. Saya akan melakukannya seperti ini. Karena itu jawabannya anak-anak sendiri. Dia lebih bertanggung jawab dengan apa yang diperbuat. Seperti itu nih. Mungkin Ada lagi? kalau Kalau nggak ada lagi, saya yang bertanya satu saja itu. Iya, Bu. Ya. Untuk keyakinan kelas itu, Bu Gusnul, apakah jumlahnya harus dibatasi? Ya. Jumlahnya harus dibatasi ataukah sesuai dengan tidak terbatas, sesuai dengan apa yang diyakini oleh anak-anak. Misalnya kalau anak 30 punya keyakinan sendiri-sendiri tuwembel, berarti boleh 30 itu dituwembel semua untuk keyakinan, ataukah hanya beberapa nanti yang ditempelkan. Terima kasih Bu Gusnul. Iya, sama-sama Bu, terima kasih. Keyakinan kelas memang anak itu kan beda-beda nih Bu. Saya pinginnya seperti ini, pinginnya seperti ini. Keyakinan kelas itu memang bermacam-macam, tidak masalah. Tapi nanti dari yang banyaknya itu kita kumpulkan, kita simpulkan. Kalau member, kata-katanya member, itu dijadikan satu, diinputkan. Kalau kelas atas kan mungkin kosakatanya nggak begitu banyak gitu, mungkin sedikit. Tapi kalau kelas atas banyak. Saya ingin ini sebenarnya. Kata-kata yang mirip, yang tujuannya sama, dijadikan satu. Nah, kalau bisa keyakinan yang kelas kita yang kita buat itu tidak. Kalau begitu bagaimana supaya kamar kita itu enak anak-anak? Kita paparkan dulu. Kalau kamar yang enak itu jadi di situ tertib, tidak ramai, tidak bertengkar. Nah, seperti itu. Baru anak-anak sudah mindsetnya sudah masuk. Oh, saya ingin kelas saya seperti ini. Baru kita memberikan apa kertas ke anak-anak. Ayo, kalau begitu anak-anak bisa ingin membuat kelas kita nyaman. Pingin Bu. Kalau begitu anak-anak bisa menulis impian kita. Boleh Bu. Akhirnya kita bagi kertas. Kalau misalnya Bu, kalau di kelas 2, kalau jumlahnya 40 Bu, loh banyak sekali. Buat kelompok. Kelompok yang ditulis satu kelompok ada 5 anak membuat. Setelah itu kita kumpulkan semua kertas. Sudah anak-anak ini sudah kita bacakan semua. Makanya tadi kalau jumlahnya 40, ya gue mau coba tampil ya rodo kalau satu kertas saja 5, berarti buat aja kelompok. Kelompok 1 ini disebutkan. Kelompok 2 anak sudah senang di situ. Nah, setelah itu kita simpulkan. Anak-anak, kalau seperti ini ada kata-kata dilarang. Kalau seumpama kita ganti, bagaimana? Diganti apa Bu Guru? Di sini ada dilarang membuang sampah, kita ganti yang positif. Buanglah sampah pada tempatnya. Bagaimana Nak? Setuju? Setuju. Nah, itu langsung kita tulis saja di papan. Kita tulis di papan. Anak-anak lihat lain. Belajar bersama-sama. Apa yang kita dapat ilmu hari ini semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mungkin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih Ibu sudah memberikan waktu kepada saya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini agak rewel Jalur Adit. Ya. Terima kasih kepada Bu Kusnul yang hari ini telah menyampaikan tentang budaya positif. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang sudah mengikuti kegiatan pada hari ini. Saya pernah membaca sebuah artikel itu bahwa otak manusia itu tidak sama dengan otak binatang, karena otak binatang itu tetap tidak berkembang seperti otak manusia. Binatang itu contohnya mungkin harimau gitu ya, atau mungkin kucing. Jadi ketika dia dilahirkan, dia itu sudah mulai berjalan, berlari dan seterusnya. Tetapi manusia itu dari lahir sampai dewasa, dia harus banyak belajar, dia harus dididik, dia harus dikembangkan otaknya untuk mencapai yang maksimal. Seperti itu perbedaannya. Sama seperti yang disampaikan oleh Bu Kusnul bahwa budaya positif hanya bisa diwujudkan dengan melakukan keyakinan, kebiasaan, dan terus berkesinambungan secara terus-menerus. Hal yang positif harus dilaksanakan secara kolaborasi, kerjasama, dan komunikasi untuk menghasilkan hasil yang maksimal dalam suatu lembaga. Terima kasih Bu Kusnul. Ilmu hari ini sangat bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan, bisa diimbaskan di lembaganya masing-masing, bisa kita wujudkan utamanya di sekolah kita SD Negeri 2 Ngadilantung. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bu Kusnul. Mungkin ada lagi kegiatannya Bu Kusnul. Monggo di dahar untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan diseminasi aksi nyata CGP di sekolah kami pada hari ini sangat bermanfaat karena memberikan informasi terkait budaya positif sekolah. Semoga bisa diwujudkan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah kami sehingga siswa bisa menyadari dan melaksanakannya sesuai dengan kesadaran diri. Alhamdulillah, adanya CGP di sekolah kami memberikan dampak yang positif bagi sekolah. Ilmu yang diperoleh selama pelatihan bisa memberikan perubahan yang ada di sekolah sehingga sekolah bisa semakin baik ke depannya. Harapan saya, baik CGP maupun guru yang lainnya bisa bersama-sama untuk berkolaborasi, berkomunikasi, dan bekerja sama dalam mewujudkan budaya positif sekolah sesuai dengan visi, misi, dan tujuan sekolah kami. Terima kasih. Salam guru penggerak, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat Bu Kusnul yang sudah mengikuti CGP dari SDN Ngadilantung 2. Pembelajaran kali ini yang disampaikan dengan materi aksi nyata budaya positif sangat bagus. Semoga ilmunya bermanfaat bagi saya, khususnya juga bagi anak-anak SDN Ngadilantung 2. Selamat Bu Kusnul, maju terus. Adalah pembelajaran tentang budaya positif. Untuk materi itu sendiri mengarah ke profil pembelajaran Pancasila. Untuk penyampaian dari Bu Kusnul sendiri sangat menyenangkan dan membantu kami sebagai guru CPG. Untuk manfaatnya sangat luar biasa bagi kami sebagai guru pendidik, bisa mengkolaborasikan dan mengapresiasi kepada siswa-siswi kami dan juga para teman-teman kami. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini aku bersama teman-teman dan guru bikin keyakinan kelas supaya kelas aku bersih dan nyaman.
teman-teman. Saya bikin keyakinan kelas bersama Bu Guru, bersama teman-teman. Ayo teman-teman, membuat keyakinan kelas supaya kelas kita nyaman dan senang dan tertib. Ayo teman-teman.